Rio, saya nikahkan Anda. Awal mula film berkisah di perusahaan Petro yang selalu sahamnya menurun karena skandal seks dan perselingkuhan. Karena hal itu, perusahaan Petro yang dipimpin oleh Pak Satya, dia pun meminta kepada semua karyawannya agar mereka semua yang bekerja di sini tidak berpacaran. Perusahaan ini juga berbasis ke gas bumi dan minyak oil. Di sini Pak Satya mengatakan ke wanita yang bernama Marina, di mana sebentar lagi dia akan pindah ke lantai atas. Dikarenakan kursi ini akan kosong, Marina juga bisa menempatinya, asalkan dia bisa mendapatkan tanah yang ada di Cilegon. Di sisi lain, pria yang bernama Charles ini menyarankan agar Marina membawa seseorang untuk bernegosiasi dengan pemilik tanah yang berada di Cilegon, dan orang tersebut adalah Rio, yang dimana pria ini juga adalah kenangan dirinya di masa lalu, dan film pun dimulai. Ketika berada di dalam lift, Marina pun menyarankan agar Rio ini segera pindah ke cabang lain. Ucapan itu langsung dibarengi liftnya seketika mati, sehingga membuat mereka berdua saling menatap. Di sini Pak Satya menyuruh Marina pergi ke Cilegon dengan si Rio. Hal itu membuat dia seketika terkejut. Kemudian Rio pun menghampirinya dan bertanya, "Kenapa kamu ini memilih dirinya untuk pergi ke Cilegon?" Marina yang mengetahui suatu hal, dia pun mengajak Rio pergi ke suatu tempat, yaitu ke tempat kartu tarot. Dan benar saja, jawaban arti dari kartu tarot itu pun adalah mereka berdua akan berjodoh. Emang jodoh ini cocok mentok. Transportasi, lo naik mobil kantor, gue naik travel, kita bedain jam check-in, kita bedain kamar. Di esok harinya, mereka berdua pun akan segera berangkat ke Cilegon. Di dalam mobil, mereka berdua pun tidak sama sekali mengobrol. Alhasil, Rio lah yang memulai obrolan duluan. Akan tetapi, Marina ini tidak ingin mereka membicarakan secara personal. Namun setelah mendengar perkataan Rio yang ingin menjalin hubungan dengan dirinya, membuat dia merasa bahagia. Apalagi Rio membahas tentang mereka berdua di masa depan yang sudah memiliki 2 anak. Langsung punya anak sih, 2, Marlo sama Kania. Setelah tiba di Cilegon, Marina pun langsung bernegosiasi dengan pemilik tanah ini yang kita panggil si Abah, di mana Abah ini tidak ingin tanahnya dibeli cuman sepotong saja. Yang dia inginkan adalah semua tanahnya dijual saja. Terlihat di sini Marina merasa takut bahwa kalau perusahaannya membeli tanahnya semua, ditakutkan tanahnya ini tidak ada gas bumi dan minyak oilnya. Melihat Marina kerepotan untuk bernegosiasi, Rio pun langsung mengatakan secara baik-baik kepada si Abah bahwa gimana kalau semua tanahnya kita sewa dulu selama 3 tahun sampai 5 tahun. Kalau tanahnya ada isinya, kita langsung beli. Dan kalau tanahnya tidak ada minyaknya, tanah ini akan jadi milik Abah lagi. Negosiasi tersebut langsung disepakati oleh si Abah. Gini dong, kalau ngirim orang, auranya juga bagus, kerasana. Rio, saya nikahkan Anda. Dengan keberhasilan tersebut membuat keduanya cukup bahagia dan bersenang-senang di pinggir pantai. Di malam harinya mereka berdua pun akan menginap di sebuah hotel. Akan tetapi hotel di sini ada sedikit kesalahan teknis, yaitu pesanan 2 kamar tersebut tidaklah berhasil, melainkan mereka berdua memesan 1 kamar untuk berdua. Alhasil mereka berdua pun harus 1 kamar. Di sini Marina tidak ingin kalau dirinya tidur 1 kamar dengan Rio, lalu dia ingin tidur di mobil saja. Namun takdir berkata lain, bahwa semua pintu hotel tersebut rusak saat Marina ingin keluar dari sini. Alhasil mereka berdua pun harus tidur bersama. Di sini juga mereka berdua mempunyai kutukan di masa lalu. Kutukan tersebut yaitu kalau mereka berdua berciuman akan selamanya bersama.
Namun perihal pekerjaannya itu mereka berdua pun harus bisa menahannya. Di sini yang dipikirkan oleh Marina adalah dia tidak ingin dipecat dari perusahaannya, di mana perusahaannya itu tidak mengizinkan karyawannya untuk berpacaran. Kalau saja mereka berdua ketahuan memiliki hubungan yang serius, mungkin saja akan dipecat hari ini juga. Namun melihat Rio yang ingin menciumnya, dia pun langsung seketika tersadar dan mengingat perkataan Pak Satya kepada dirinya. Alhasil dia pun langsung menolak perbuatan apa yang mereka lakukan. Di sini Marina berkata bahwa hubungannya sudah berakhir dari sini. Ini semua cuma sementara. Lo harus waras. Lo balikan love. Kejadian tersebut membuat keduanya saling menyesali. Di pagi harinya mereka berdua pun akan pulang ke Jakarta. Namun melihat Rio mengambil tasnya dari mobil ini, Marina pun merasa terkejut. Rio menjelaskan bahwa dia sudah ditempatkan oleh Pak Satya untuk bekerja di kota ini, sambil memasang muka yang begitu cemberut karena mengingat perkataan Marina di malam hari tadi. Setelah tiba di perusahaan, Marina pun disambut baik oleh semua karyawan di sini. Namun ketika ia menagih janji kepada Pak Satya bahwa dia akan naik jabatan, dia pun dibuat terkejut karena Pak Satya ini berbohong tentang janji itu. Dan orang yang dinaikkan jabatan itu adalah si Charles ini, orang yang sudah menyarankan dirinya untuk membawa seseorang ke kota Cilegon untuk bernegosiasi. Dengan fakta tersebut, Marina pun merasa kecewa dan merasa marah. Ia pun langsung mengundurkan diri dari perusahaan ini. Dengan pengundurannya tersebut, dia memiliki dua sisi, yaitu sisi buruk dan sisi baik. Sisi buruknya itu dia sudah tidak bisa bekerja di perusahaan ini lagi. Sisi baiknya dia bisa menikah dengan Rio, pria yang dia idamkan sejak dulu. Setelah itu ia menghampiri Rio ke kota Cilegon untuk menemuinya. Dia pun sangat bahagia saat melihat pria itu sedang berada di pesisir pantai. Rio yang melihat Marina di sini, dia pun seketika terkejut dan tidak percaya bahwa Marina balik ke sini lagi. Dan mereka berdua pun akhirnya berciuman untuk pertama kalinya.